Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Pada video kita kali ini, pertama saya mengucapkan selamat kepada kalian yang telah resmi menjadi siswa kelas 7 SMP. Tentunya kalian sudah bukan anak SD lagi, maka diharapkan pemikiran kalian akan jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Nah, kemudian pada video kali ini kita tidak akan langsung menjelaskan tentang materi ajar kita atau tentang materi pendidikan agama Islam, melainkan kita akan membahas terlebih dahulu kontrak belajar yang akan kita lalui selama 1 semester. Materi apa saja yang akan kita bahas, tata tertib selama pembelajaran baik daring maupun luring, serta bagaimana kalian akan mendapatkan nilai setelah materinya. Simak selengkapnya di sini ya. Baik, kita mulai pada kontak belajarnya ya. Yang pertama adalah materi yang akan dipelajari selama semester 1. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Mungkin di kelas SD atau di waktu SD kalian sudah mempelajari tentang iman kepada Allah, tetapi di sini kita akan mempelajarinya melalui nama-nama Allah, bagaimana Allah itu berkehendak, bagaimana Allah, sifat-sifat Allah dalam mengatur alam semesta ini akan kita bahas melalui materi kali ini. Kemudian yang kedua, hidup tenang dengan sikap jujur, amanah, serta istiqomah. Yang mana sikap jujur kali ini merupakan sebuah hal yang sangat penting. Pada saat ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa pesat, kita rasakan bahwa kejujuran ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat kritis. Banyak orang pintar tapi tidak jujur, banyak orang pintar tapi tidak amanah, banyak pula yang jujur dan amanah tetapi ternyata kurang istiqomah. Untuk itu mari kita belajar bersama melalui materi yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, materinya adalah tentang tata cara pelaksanaan toharoh atau bersuci ya, utamanya dalam hal wudhu ataupun tayamum. Dari pembelajaran tata cara pelaksanaan taharah ini menentukan bagaimana nasib kita dalam hal sholat, karena tentunya kalau wudhu dan tayamumnya salah itu juga akan berpengaruh pada sah atau tidaknya sholat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, di sini yang kita pelajari tidak hanya sekedar bagaimana prakteknya saja, melainkan bagaimana imbas dari sholat berjamaah yang kita lakukan. Selanjutnya ada materi sejarah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, bagaimana beliau dilahirkan, maksudnya kapan beliau lahir ya, bukan bagaimana. Nah, serta bagaimana Rasulullah ini diangkat menjadi Rasul. Dan terakhir untuk materi kelas 7 semester 1 adalah memahami Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Di sana nanti tentu ada praktek membaca, juga ada praktek mungkin menghafal. Ya. Next, rencana kegiatan pembelajaran. Dari 6 materi ini kita rencanakan setiap materinya kita lalui 2 pertemuan ya. Contohnya iman kepada Allah ini pada pertemuan kedua dan ketiga. Berarti kalau sekarang dianggap pertemuan pertama, maka minggu depan kita akan mulai pada materi iman kepada Allah. Dan setelah 2 pertemuan kita rencanakan penilaian harian. Begitu juga dengan yang lainnya, ada jujur, amanah, istiqomah, ini pertemuan 5, 6, dan 7. Toharoh bersuci pertemuan 8 dan ke-9. Kenapa tidak ada UH? Karena ini tentu sudah mepet dengan kegiatan PTS. Nah, di sini langsung masuk PTS-nya ada 3 materi ini ya. Iman, jujur, dan toharoh. Selanjutnya sholat berjamaah ini setelah PTS. Sejarah Nabi Muhammad juga setelah PTS, dan mempelajari Al-Quran, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11 tentang menuntut ilmu ini pada pertemuan terakhir ya. Selanjutnya pada rencana ini akan berjalan jika keadaan normal ya. Maksudnya kita sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, kalau belum ya
kita nanti menyesuaikan saja bagaimana baiknya. Yang penting semua bisa tersampaikan dengan baik dan kalian bisa mendapatkan ilmunya serta barokahnya. Amin. Next, untuk rencana penilaian. Nah, nilai yang akan kalian dapatkan itu ada 3 hal atau berasal dari 3 jenis. Dan nilai tugas, nilai tes tulis, dan praktek ya. Semuanya nanti ada tugas serta nilai tes tulis. Tes tulis itu mulai PH, melalui UTS ataupun juga PAS. Sementara prakteknya ini kalau berjalan normal itu bersuci, entah itu nanti tayamum atau wudhu, kemudian sholat berjamaah itu bagaimana menjadi makmum masbuk, tapi yang jelas bukan imam masbuk ya. Nah, dan juga praktek membacanya ya. Dan tata tertib pembelajaran daring ini jika dilakukan ketika pembelajaran daring atau online. Yang pertama, mengikuti pembelajaran daring tepat waktu. Misalkan jam 8 harus sudah mulai masuk, ya silahkan langsung masuk. Kemudian biasanya saya memberikan batas waktu untuk pengerjaan tugas itu sampai sore misalkan, maka silahkan kalian segera kerjakan karena sistem saya nanti ketika kalian sudah mengerjakan akan otomatis terekam. Jika belum, maka itu akan ketahuan. Kemudian melakukan presensi harian. Di sana nanti saya siapkan juga presensi seperti MPLS itu. Kalian ada presensi juga ya. Kemudian jika terjadi kesulitan dalam mengikuti kegiatan, entah itu karena sakit atau tidak ada sinyal atau HP rusak, silahkan menghubungi saya terlebih dahulu. Boleh minta orang tua atau teman ya, nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir, jika mengajukan pertanyaan karena belum jelas, bisa melalui Japri, melalui WA atau Telegram, dan juga dengan cara menyebut nama, kelas, dan pertanyaan yang diajukan. Pak, bolehkah kalau lewat forum di Google Classroom atau di grup WA? Boleh banget, biar teman-temanmu juga tahu. Kemudian tata tertib selama tatap muka. Apabila sudah diizinkan untuk tatap muka, maka yang pertama datang tepat waktu. Tentu maksudnya masuk kelas tepat waktu, berpakaian rapi, kelas usahakan harus bersih ya. Saya pembelajaran kelasnya kotor nih, harus ada piket kelas. Kemudian keluar ruangan minta izin terlebih dahulu, masuk ruang memberi salam. Pembelajaran bisa secara serius tapi tetap santai. Saya itu santai saja, yang penting kalian memperhatikan. Semakin aktif maka semakin tinggi nilainya. Jadi nilai keaktifan itu akan berpengaruh pada nilai asli kalian. Kemudian memimpin doa ini diharapkan bergantian, tidak hanya ketua kelas terus. Dan yang terakhir, bertanya atau memberi tanggapan, mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, itulah kontrak belajar kita selama 1 semester dan mungkin juga akan semester 2 seperti ini. Silahkan nanti diikuti dengan baik. Semoga nanti selepas pembelajaran PAI kalian bisa semakin meningkatkan ketakwaan kalian dan juga bisa mempraktekkan semua ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama. Mungkin video kita kali ini kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.